Pada pagi hari ini saya sedang berada di ladang tembakau. Ini mau panen yang keempat kalinya. Untuk cuacanya sekarang cerah dan di sini berembun. Jadi daun tembakaunya masih basah, harus ditunggu setengah jam atau sampai 1 jam. Ini akan kering karena mataharinya juga sangat terik. Jadi untuk memanen tembakau ini kami tidak sembarangan dipanen daun tuanya saja, karena kami menjaga kualitas. Kalau daunnya yang masih muda, nanti ketika dijemur warnanya lebih pucat dan tidak terlalu berat ya. Beratnya itu berkurang. Misalkan sama-sama satu plastik, satu bungkus tembakau, satu plastik tembakau itu yang misalkan dipanen daun tuanya saja, itu beratnya akan sangat jomplang sekali. Misalkan yang ada daun mudanya itu beratnya ya berkisaran, misalkan yang satu 15 kilo, yang banyak daun mudanya ini nanti akan bisa 13 kilo atau bahkan 10 kilo. Jadi memanen daun tuanya ini juga untuk menjaga bobot beratnya. Dan saya persiapannya ya hanya seperti ini saja, karena saya pakai sepeda motor ke sini. Saya tidak pakai sepatu, hanya pakai seperti ini. Dan ikuti keseruan kami memanen tembakau pada hari ini. Ketika tidak ada tempat lewat karena daunnya lebar-lebar seperti ini kan kena ke baju, daunnya lengket. Daunnya ini lengket, ini sudah tebal. Cara lewatnya seperti ini. Yuk kita ajarin. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara memanennya harus telaten, harus sabar. Daunnya lengket sampai bajunya itu berwarna hitam karena lengketnya dari daun tembakau ini. Dan tembakau semakin lengket itu rasanya biasanya semakin jos, semakin bagus. Ini di belakang saya ada jagung. Ini enak kalau dibakar nanti. Kita ambil dulu. Nah, ini ada jagung. Enak nanti kalau dibakar. Jadi untuk kakak saya ini masih disempatkan sambil membuang bunganya. Kalau gak males, gak mau ngongkos orang lain,
Jadi sambil manen itu sambil bunganya dibuang sambil dipetik. Ini jagungnya mantap. Untuk topi ini saya menggunakan topi Pantarle teman-teman, Pilkada 2024, karena sekarang masuk tahun politik, bulan-bulan politik. Jadi Pilkada hari hanya nanti akan dilaksanakan pada bulan 11. Jadi himbauan saya kepada kalian semua, berbijaklah menggunakan media sosial karena banyak buzzer-buzzer bergentayangan di mana-mana. Jadi jangan ikut melakukan ujaran kebencian, mencaci, memfitnah. Kita harus hati-hati karena itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Misalkan kalian suka sama salah satu calon, maka tunjukkan sikap yang baik, dukungan yang baik, sehingga orang lain bisa suka juga dengan calon yang kalian suka. Kalau kalian bertingkah berperilaku buruk, misalkan suka sama calon si A, si B, atau si C, lalu kalian suka terdebar fitnah, suka mencaci maki, suka menghina, kalian terlalu fanatik, bisa jadi orang lain tidak suka dengan calon yang Anda suka, ya karena sikap Anda itu. Maka tunjukkan perilaku yang baik. Kalau kita suka dengan salah satu calon, tunjukkan perilaku yang baik sehingga orang lain juga suka dengan calon yang kita suka. Dan saya rasa yang perlu diklarifikasi juga ada salah satu kata-kata kalau kita salah memilih pemimpin, maka siap-siap sengsara selama 5 tahun atau selama menjabat. Saya rasa ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena mereka yang daftar ke KPU itu putra-putra terbaik bangsa, putra-putri terbaik di kabupaten itu. Dan tidak semuanya bisa daftar jadi calon bupati atau wali kota. Kalau semuanya bisa daftar, siapa yang mau dipimpin? Ya intinya tidak semua orang bisa kan mendaftar jadi calon. Jadi itu sudah putra putri terbaik di daerah itu. Jadi jangan dihina, jangan dicaci, dan apa ya, doktrin-doktrin seperti yang saya sampaikan itu, salah memilih pemimpin, siap-siap sengsara selama 5 tahun atau selama menjabat. Sengsara sih iya, mungkin bagi tim-tim yang terlalu menonjol, terlalu sombong ya, mempromosikan si A hingga yang lain dicaci. Ya sengsaranya saya rasa hanya buat itu saja, tidak untuk semuanya. Toh pemerintahan akan terus berjalan siapapun yang memimpin. Maka kita harus bersikap bijak, kita harus berhati-hati, tunjukkan demokrasi yang baik sehingga kita tidak menjadi orang yang dirugikan. Dan kemarin di situ Bondo ada yang dilaporkan tidak dapat apa-apa, malah bisa jadi mendekam di sana. Ya rugi dong. Ya santai dulu ya di gubuk ini, di luar panas. Ini ada kopi, minum kopi dulu. Kopi lereng Argopuro mantap rek. Ya coba bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jos. Daunnya seperti ini, sudah panen ketiga. Ada yang panen keempat juga. Untuk umurnya tembakau di sini sudah berumur 5 bulan, bukan 5 tahun ya, 5 bulan karena tanamnya itu di bulan puasa.
pertumbuhannya memang lebih lambat daripada ladang lain. Kalau malam di sini berembun, pagi masih basah daunnya, jadi tidak cepat kering. Biasanya kalau di ladang-ladang lain ada yang sudah panen akhir, ada yang sudah panen ke-6, karena memang tempatnya dan dipengaruhi oleh kesuburannya lagi, karena di sini tempatnya ladangnya masih sangat subur, jadi pertumbuhannya bagus. Di ladang lain yang kesuburannya sudah kurang, sering ditanami tembakau, jagung, kesuburannya berkurang, walaupun pupuknya itu sudah banyak, tapi banyak yang kering gitu, banyak yang mati per pohon. Udah krimuku. Aduh, lah dari bun bobor. Ada apa? Buka boleh. Ya masih raja tadi. Ada di mana lagi? Ya. Yuk. Dede. Tak bisa kun rajin kan tuh. Tuh kok nggak sendiri. Nyaman. Taruh jejak. Nyaman. Dengan Bikirin ban. Oke. Hari itu lo an. gila no. Raja. Bisa. Dan diberi. Papan aja. Ya kena anu kelah regir pun yo boy kan. Iya. Mutia. Tapi sih dang coba. Sana na. Yang besar ada serta gaji. Nah apa nah? Kanang na kelah harolor. Padu gini. Besa muni sala ni ito to pendro melu. Nang di sa lakiesa. Pirambing. Magwirambing daw hiban. Apa? Kanang na kelah haro. Bener kelah harap benih karetan. Dani ka dito lo. Di tengah keluar mungkin ban. Oh bolak tuh yang. Beri tak datang. Dateng mata kerja ada. Jadi mulai muhalli. Muhalli. Ah. Tamasan ban. Oh yang biru kan yang. Oh iya. Nyaman ano, agak nyambi siya. Aram Jupiter. Bila? Naku na. Oh. Iya ano. Kau ini tipi. Sorry. Kon muhalli kanya riyan na belum luwaan. Nyaman. Jadi nanti gue dulu bilang ngesok bening ngesok deh bobo ngesok kairing. Ini par. Kan sa ngano din man goreng mereng magisepan ng nana paro jalan Mereng. Jadi ngano iko. Anu buat ciring. Baba dari aram mo sino. Perot. Oh. Iya Sat, pada kan, nanti. Les oke. Tak nyaman sekali. Dan yang rojo dan menyeri macam lonca apa? Iya sudah. Ko beri nang yano nanaro. Dajan din pansipa. Tak cek. Kan bang ngebara ada yerim. Pas aja nagin no ibud di jadi moang. Dan jodoh na babu ko doa. Dedek lutek kan. Pun belagu. Jaring menggedan naro ya bu kan song ko je matrapa seban sang kedi. Oke. Tapi Ajik kedi. kedi tak Bila nyaman. mamu apa? Tak bisa. Wanuk kita kan lagi. Sama. Coba. Ya. Tukang kuning ikut.
View-nya di sini bagus. Di belakang saya ini kebun tembakau. Bagus. Hijau. Sebenarnya yang menjadi prioritas utama di sini kopi arabica seperti ini. Tapi kan kalau baru nanam masih perawatan kan harus bersih dari rumput. Jadi daripada lahannya dibiarkan kosong, lebih baik ditanami tembakau seperti ini, dijadikan kebun tembakau. Baru setelah kopinya tinggi panen, kalau jaraknya sudah tidak bisa buat nanam tembakau lagi, enak sudah gak usah nanam tembakau, tinggal perawatan kopinya, fokus ke perawatan kopi. Dan untuk pohon besarnya ada durian yang ditanam di sini, ada alpukat juga, ada peteh. Tapi kayaknya kalau durian itu rawan mati. Yang kuat itu alpukat, pohon alpukat. Pemandangannya sangat bagus sekali ya. Jadi saya betah di sini. Pemandangannya bagus, view-nya bagus. Mana ada kebun tembakau yang mempunyai pemandangan sebagus ini. Di depan saya ada gunung. Masya Allah, tabarakallah. Kata-kata bijak untuk hari ini yang bisa mewakili semuanya. View-nya yang bagus, pertaniannya yang bagus, petaninya yang makmur, tembakau yang bagus, kopi yang bagus. Saya rasa jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena di sini tidak jauh berbeda dengan di Dieng. Yang view-nya bagus, pertaniannya bagus. Konon di Dieng katanya ada sebuah cerita di suatu desa dengan pertanian yang sangat bagus, petaninya yang makmur, hasil taninya yang sangat melimpah ruah. Di sana para petaninya menanam wortel, gubis, kentang. Tapi sayang, mereka sering mengadakan maksiat, sering mengadakan pesta, mengadakan karaoke dengan minuman kerasnya. Sehingga pada suatu malam turunlah kabut tebal, hujan dengan suasana yang sangat mencekam. Terdengarlah dentuman dem, seperti gunung meletus atau seperti bom yang meledak. Apa yang terjadi? Keesokan harinya satu desa sudah hilang, tertutupi tanah dari gunung itu. Bukan longsor, karena masih ada sungai dan ada gunung yang seperti tumpeng, seakan-akan atasannya terpotong, ditimpakan ke desa itu. Maka hilanglah desa itu dalam semalam. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Maka ketika pertanian bagus, petaninya makmur, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan bermaksiat. Karena di sini tidak jauh berbeda. View-nya sangat bagus, petaninya makmur, hasil taninya melimpah dari tembakau, dari kopi. Maka saya rasa kata-kata ini yang sangat mewakili kondisi ini, mewakili keadaan ini, mewakili suasana ini. Terima kasih.